Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Putri Surat, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan melaksanakan tugas PLP 1 atau pelaksanaan lapangan persekolahan yang dilakukan di SDN 8 Pengasinan, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PGSDI Hamka untuk mengadakan PLP 1 di sekolah SDN Pengasinan 08 yang akan diwakilkan oleh Ibu Tias sebagai guru di SDN 08 dan Bu Ayu. Waktu dan tempat yang disediakan. Fasilitas apa aja Bu yang disediakan di sekolah ini untuk pembelajaran siswanya di sekolah? Kalau waktu sebelum ada sebelum pandemi COVID-19, itu fasilitas untuk tatap muka. Itu ya biasa ya, di sekolah ya yang umum ya. Papan tulis, buku tema itu dipinjamkan ke anak-anak semua. Semua dipinjamkan. Kemudian ada infokus, tapi gantian karena hanya ada satu ya. Hanya ada satu itu. Kemudian ada perpustakaan. Meskipun sekarang perpustakaannya gedungnya sedang hancur karena dimakan layak. Dimakan layak, tapi buku-buku kita selamatkan di atas. Kebetulan di sini juga kena banjir sih. Kalau hujan di daerah Narogong itu kan banjir. Jadi itu. Tapi selama PJJ ini karena anak-anak di rumah ya, anak-anak belajar di rumah, fasilitas untuk guru ya WiFi. Ada WiFi di sekolah, jadi kita ngajar seperti tadi Ibu sedang koreksi, sudah memberikan tugas ke anak-anak. Tadi beri tugas, mereka sudah langsung kirim jawabannya. Ini. Nah, seperti ini. Ini tugas yang pakai Google Form. Ini tugas pertama. Tugas kedua, mereka karena bahasa Sunda, mereka menyalin bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda tertulis. Tapi kalau untuk anak-anak, sekolah belum bisa untuk menyediakan pulsa paketan pulsa. Belum ada ya. Jadi orang tua. Hanya untuk guru saja. Jadi ada WiFi di sekolah yang kita manfaatkan, kita pakai untuk mengajar secara online, ya daring atau PJJ. Lalu gurunya itu setiap hari semuanya ke sekolah atau dijadwalkan gitu? Semua datang. Kalau dulu kemarin pas lagi umumnya kita WFH itu ya, kita dijadwalkan. Tapi kalau untuk saat ini kita semua masuk. Iya. Normal. Jadi kan bukan sekolah ya, harus setiap hari datang. Iya. Iya, betul. Kalau sekolah setiap hari. Kalau sekolah tiap hari, guru sekarang juga tiap hari. Hanya yang kita di depan aja karena banyak tamu yang untuk mengarahkan protokol kesehatan. Itu ada 2 orang, pagi 2 orang, nanti siang 2 orang. Dan untuk identifikasi kegiatan rutinnya yang berupa kurikuler dan ekstrakurikuler ini sebelum adanya COVID ini bagaimana? Kalau untuk ekstrakurikuler kita sebelum ada COVID ada pramuka ya Bu, pramuka, drum band, docil, terus drum band, kemudian ada seni tari, seni tari, angklung, gitu. Namun karena sekarang lagi pandemi seperti ini tidak berjalan. Ya, yang jalan hanya pramuka saja. Itu pun secara daring. Jadi hanya memberi tugas, kita kirimkan materi, misalnya sandi karena ibu ngajar kelas 5, jadi sudah bisa mereka sandi morse, kita kirimkan ini. Nanti diberi tugas, pertanyaan berupa sandi menggunakan sandi morse, mereka menyalin menggunakan bahasa Indonesia. Atau membuat yel-yel, nanti menggunakan
not voice ya. Jadi dikirim kembali ke guru seperti itu. Kalau sebelum COVID, anak muridnya siswa itu diwajibkan untuk ikut ekstrakurikuler nggak? Wajib. Wajib. Yang wajib itu pramuka. Pramuka wajib. Kemudian yang lain pilihan. Jadi mereka bisa milih ada angklung, kemudian ada tari, ada dokcil, UKS ya, kemudian drum band itu ada. Kalau yang sebelumnya bahkan kita itu ada yang Adiwiyata itu 2 tahun yang lalu ya, sebenarnya kita nggak jalan. Itu mereka bikin telur asin, mereka bikin pupu, ada yang milih ke situ. Apa ya, lupa namanya, apa sih ekstrakurikuler, padahal saya ikut sama LH. Ada yang ikut di situ. Sekarang yang melakukan itu guru-gurunya, contohnya kan di samping ada hidroponik. Oh, jadi kalau pandemi COVID ini guru-guru yang melakukan? Iya. Guru-guru yang melakukan. Tadinya anak-anak kita libatkan. Bu, misalnya kan sebelum COVID gitu ya, apakah anak-anaknya terbatas misalnya yang untuk ikut band hanya untuk sekian siswa, seni tari sekian siswa, atau di ini apa ya, atau tidak bebas? Kalau untuk pramuka itu Dari kelas semua 1 itu kelas 1 wajib. Tapi kalau untuk drum band karena permainan seperti itu kan mungkin hanya kelas yang tinggi gitu. Kelas 1, 2, 3 enggak. Baru melihat Hanya 4, 5, 6. 4, 5, 6. Tapi untuk yang lainnya Tari bisa kelas 1, 2, 3, kelas berapa saja yang minat ke situ silakan. Angklung juga kelas studi kalau angklung, karena keterbatasan tenaga ya, kita nggak punya tenaga yang mengajar khusus untuk itu, jadi kita batasi. Nah, kelas ini yang boleh ikut. misalnya kan di saat pandemi kayak gini, apakah guru-guru tetap mengadakan rapat-rapat gitu, kemudian Kita tetap rutin, seminggu sekali kita rapat. Jadi kepala sekolah bahasnya itu untuk seminggu ini apa yang harus kita lakukan. Seperti kemarin ya, hari Iya. Senin, harusnya setiap Sabtu sih biasanya. Biasanya di hari Sabtu. Hari Sabtu Karena kan kita kalau rapat. misalnya sebelum pandemi, kenapa di Sabtu? Karena kan nggak mengganggu KBM gitu ya. Nah, jadi berkelanjutan walaupun pandemi juga tetap rapat itu di hari Sabtu. Hanya kemarin aja tapi mau Senin. daring akan tetap sekolah. Kita di ruang aula di belakang, nggak daring, tatap Cuman muka. kita tetap Jaga jarak ya. Karena ruangnya luas, nanti Mbak kalau bisa lihat di belakang. Kita lesehan sih memang, lesehan, ada jaraknya pakai karpet. Karena kan KBM tetap berjalan, jadi kita bagaimanapun harus dikomunikasikan gitu kan, dirapatkan gitu. Jadi tetap walaupun nggak ini pandemi tetap ada rapat kedinasan. Ini Bu, identifikasi praktik kebiasaan positif di sekolah ini, cara penyampaian ke siswanya itu seperti apa ya? Kalau sebelum COVID, kita kerjasama dengan puskesmas. Jadi puskesmas seringkali meninjau ke sekolah untuk ke pembiasaan-pembiasaan yang harus diberikan ke anak-anak SD. Contohnya, salah satu contoh, juga kan ya, LH ya, dari LH, itu anak diwajibkan membawa bekal makanan, bahkan makanannya pun itu diberi contoh dari Dinkes ya, ada Tupperware yang di luarnya itu ada gambarnya, makanan tuh berwarna, jadi ada warna putih untuk nasinya, kemudian sayurannya warna hijau, kemudian lauknya ada warna coklat atau daging, telur gitu atau tempe, kemudian ada buahnya. Nah, jadi di sini sebelum COVID, anak-anak setiap hari membawa bekal. Boleh jajan setelah makan bekal, dan jajan di luar pun tidak boleh mereka pakai styrofoam atau plastik. Tempat makannya dicuci, kan disiapkan banyak wastafel di sini. Dicuci, kalau kelas itu menyiapkan untuk sabun cuci piringnya ya. Mereka bawa wastafel dicuci. Kalau sudah dibuat beli makanan, misalnya mau beli siomay ya harus pakai tempatnya sendiri. Jadi satu untuk kesehatan mereka.
Kita nggak tahu kalau styrofoam kan kurang bagus untuk kesehatan. Jadi mereka tak pakai tupperware atau apa saja tempat makan yang dia bawa dari rumah. Yang kedua untuk mengurangi sampah. Jadi sampahnya tidak numpuk di sekolah. Itu pembiasaan antara lain. Kemudian juga cuci tangan, harus anak-anak cuci tangan, banyak wastafel di depan sekolah, di depan kelasnya ada sabun cuci tangan. Kemudian pembiasaan yang lain juga sholat ya, sholat duhur ya, sholat duhur ya, sholat berjamaah. Ada Pak Ustadz guru agama yang memimpin sholat, itu pembiasaan. Soalnya kan ada anak yang nggak mau betul gitu, atau tidak mengikuti peraturan yang seperti itu, apakah ada hukuman? Paling hanya diingatkan. Kalau kita kan punya grup orang tua ya di WA, itu disarankan, kita minta ke orang tua, tolong ya Bapak Ibu anak-anak itu tujuannya untuk ini. Tapi 95% bawa sih. Yang Pokoknya bawa sudah berjalan tidak ada yang pakai plastik. Iya. Kemarin berjalan. Kalau nggak nasi juga boleh, nggak harus nasi. Misalnya roti ya sudah ditaruh di tempat makannya atau roti. Jadi kemarin mengundangkan Iya. Jadi kemarin itu kan sempat ya wali kota bilang tidak boleh kayak Alfamart kan sekarang udah nggak boleh pakai plastik. Itu kita udah terbiasa ya Bu, karena kita sebelum ada itu pun kita udah melaksanakan seperti itu. Jadi pas ketika wali kota anjurin nggak boleh pakai plastik udah terbiasa gitu. Misalnya kalau makanannya nggak bervitamin gitu Bu, misalnya kayak dia bawanya mie doang, itu kena hukuman atau tidak? Kita nggak berani ya Mbak, nggak berani menghukum ya, karena itu kan bekal dari orang tua. Kan kita ingatkan, besok jangan mie lagi ya. Coba besok bisa lontong isi sama tempe goreng atau apa. Nanti kalau mie terus, paling ibu bercandain. Nanti ususnya keriting, gitu kayak mie, misalnya begitu. Ya kita anak-anak diajak ini aja lah biar mereka itu ngerti. Tidak perlu hukuman, hanya diingatkan. Lagi? Apa sih Bu kesulitan sebagai menjadi guru kelas atau wali kelas gitu saat mengajar anak-anak? Sebetulnya gini ya Mbak ya, kalau kita sudah mencintai pekerjaan itu, ada rintangan, ada kesulitan, kalau kita menjalaninya dengan senang sebetulnya enjoy. Memang kalau kita beban Ya, itu banyak masalah ya. Tapi kan masih kayak kelas 2. Kelas 2 itu masih karakter anaknya masih ini ya. Manja lah ya. Gitu. Nah, apalagi ada sekitar 34-an Satu kelasnya. Ya, wajar lah kalau kita kadang suka emosional, tapi ya kita harus bisa mengendalikan itu gitu. Balik lagi karena profesi kita seperti ini harus Sifat anak nggak sama. iya. Ada yang males, PR nggak dikerjakan, kenapa? Karena bapak ibunya kerja, dia di rumah sama mbak, gitu kan. Jadi pulang sekolah ya sudah, nonton TV dibiarkan sama mbaknya, mungkin dikasih tahu mbaknya, dia ngelawan, kan bisa. Jadi paling hukumannya kerjakan di depan kantor kepala sekolah. Itu mereka sudah takut kan, nanti dimarahin kepala sekolah loh. Padahal tujuan kita supaya dia tidak mengulang lagi disiplin dan dapat nilai. Kalau kita biarkan nggak dapat nilai dia, kasihan kan. Tapi kalau sudah memang ini calon-calon guru ya, cintai pekerjaan, Ngambil apa itu? BPSD. Oh iya. seneng kok mainan dengan anak-anak itu seneng. Bu gurunya awet muda katanya ya. Ada lagi? Banyak mungkin cukup sekian wawancara dari kita. Jadi terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan kita di sekolah ini. Dan teman-teman sekalian, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tampilan video tugas pelaksanaan lapangan persekolahan 1 yang saya tampilkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.